Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jumi'a syai'un ila syai'in ahsana min hilmin ila ilmin. Ma jumi'a syai'un ila syai'in, tidaklah digabungkan sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik daripada hilim dan ilim. Artinya apabila dua sifat itu ada pada diri seseorang, maka gabungan di antara dua sifat itu adalah paling baik gabungan, yaitu orangnya punya ilmu dan punya sifat hilim. Sebagian ulama menjelaskan hilim itu artinya dhabtun nafsi inda hayjanil ghadabi. Hilim itu dhabtun nafsi, bisa mengendalikan diri, inda hayjanil ghadabi, ketika bergejolaknya marah. Nah, ketika dia marah, dia bisa mengendalikan dirinya sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang dilarang oleh agama dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Orang yang demikian berarti punya sifat yang namanya hilim. Biasa orang kalau marah, sedang marah itu akan keluar kata-kata yang kada bagus atau bertingkah laku yang kada bagus. Itu karena dia belum punya sifat hilim. Kalau sudah punya sifat hilim, marah ya marah, tetapi kemarahannya itu kada sampai kepada mengeluarkan dia daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkah lakunya ataupun perkataannya. Rasulullah SAW pernah marah. Dalam beberapa hadis banyak beliau itu disebutkan bila marah sampai merah muka beliau, tetapi apa yang diucapkan beliau kada sampai kepada kata-kata yang kada bagus. Tingkah laku beliau kada sampai kepada tingkah laku yang kada bagus. Itu hilim. Puncaknya hilim itu tarkul intiqam inda syiddatil ghadab ma'al qudrati ala dhalik. Itu puncaknya hilim. Dia tidak membalas ketika bersangatan marah itu, padahal dia mampu untuk membalas itu. Itu puncaknya hilim. Orang yang hilim itu dia kada akan membalas kejahatan orang yang jahat kepadanya, walaupun dia mampu kalau ingin membalasnya. Itu puncak daripada hilim. Asalnya dulu bisa mengendalikan diri tadi. Apabila sifat hilim itu digabungkan dengan ilmu, orangnya ada punya sifat hilim, orangnya ada punya ilmu, itulah sudah manusia yang sempurna. Sifat-sifat para nabi sudah ada pada dalam dirinya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisur rizqa fi khabayal ardi. Iltamisur rizqa, carilah rezeki, fi khabayal ardi, pada tempat-tempat yang tersembunyi daripada bumi. Maksudnya adalah bercucuk tanam. Bercucuk tanam itu tersembunyi di bumi. Orang menanam sesuatu, nanam tumbuh-tumbuhan kan dipatak. Artinya ini petunjuk dari Nabi. Usaha yang bagus itu antara lain adalah usaha bercucuk tanam.
Karena bercocok tanam itu kenapa dikatakan Nabi bagus sehingga Sayyidina suruh, karena bercocok tanam itu banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakalnya banyak daripada berdagang, tawakalnya lebih banyak daripada kita bekerja. Kalau kita bekerja kan sudah kelihatan sebulan tuh gaji yang 4 juta misalnya, itu kan tidak tawakal lagi, kita kayaknya itu sudah tahu kita tanggal 1 dapat 4 juta, tanggal 1 dapat 4 juta. Nah, dagang pun sudah hampir kawa dihitung keuntungannya. Nah, ini keuntungannya sekian persen sudah kawa dihitung. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan itu kada kawa kita menghitung kalau sebelum panen. Nah, sudah panen hanya kita kawa menghitung. Karena tumbuh-tumbuhan itu bisa malamnya datang penyakit, habis semua matian. Tumbuh-tumbuhan datang hama, habis semua kada kawa dipanen. Nah, jadi orang nang berusaha dengan cara bercocok tanam itu, maka tawakalnya dia kepada Allah lebih banyak, doanya kepada Allah lebih banyak, mudahan berhasil panenku ini. Nah, orang jadi pegawai adalah mudahan aku dapat gaji bulan ini, ada mau kalau doa kayak itu karena sudah pasti tanggal 1 dapat gaji. Nah, orang bercocok tanam tuh berdoa banyak doanya, mudahan tanamanku jangan diganggu hama, mudahan ini supaya berhasil panennya. Nah, jadi usaha yang paling banyak membutuhkan doa, usaha yang paling banyak tawakalnya usaha bercocok tanam. Makanya Nabi suruh kita usaha itu usaha yang banyak disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iltamisur rizqa bi khabayal ardi, carilah rezeki pada yang tersembunyi di dalam bumi, artinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ka'abiri sabilin wa udda nafsaka fi ahlil kubur. Jadilah engkau di dalam dunia sebagaimana orang yang merantau, au ka'abiri sabilin, atau seperti orang yang melewati satu perjalanan. Nah, orang yang merantau itu kalau dia membeli harta dikirimnya ke kampung halamannya. Orang bekerja di Saudi jadi TKI, nggak kerja Indonesia, berangkatnya ke Saudi. Nah, orang ini di Saudi itu ngarannya garib, perantau, orang asing di sana. Nah, orang asing di sana bekerja di sana, dia dapat duit di sana, kirimnya ke kampungnya. Karena dia kirim ke kampung, orang kampung disuruh nukar perumahan, disuruh orang kampung bangun rumah. Nah, kita dalam dunia ini disuruh Nabi incam itu. Nah, disuruh Nabi incam itu. Kita harus mengirim dalam dunia ini ke kampung halaman kita. Nah, halaman kita di mana? Halaman kita adalah akhirat yang sebenarnya. Karena itu tempat kita yang kada bakal pindah lagi selama-lamanya. Jadi suruh kita mengirim ke sana. Nah, Anda dapat duit, kita kirim ke sana. Anda dapat rezeki, kita kirim ke sana. Bangun rumah di sana, bangun halaman kebun di sana, bangun usaha di sana. Sehingga kita senantiasa merindukan kampung halaman kita. Nah, kenapa kita di sana sudah ada rumah, sudah ada kebun, sudah macam-macam. Sehingga kita kembali ke sana dalam keadaan senang hati. Nah, senang hati, sudah siap. Nah, kenapa kita takutan mati itu? Karena kita kada bisa apa-apa di sana. Di sana bisi kabun, asa kada ada bisi kabun lagi di sana. Bisi rumah jauh, kada bisi rumah di sana. Bisi kendaraan kada ada lagi di sana. Lalu selalu takutan mati itu. Kenapa? Karena kada bakal apa-apa yang dihadapi di situ. Nah, jadi arahan Nabi itu dalam dunia ini engkau seperti orang yang merantau. Orang merantau pasti mencari di sana untuk dibawa bulik ke kampung halamannya. Wa'udda nafsaka fi ahlil kubur, dan jar Nabi, anggaplah diri engkau itu ahli kubur.
Karena satu saat kita pasti akan masuk ke dalam kubur itu, tinggal menunggu waktunya, pasti masuk.